Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilang NIP 15 2018 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan aplikasi basis data bertema rumah sakit. Di sini terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel pertama dokter, kedua pasien, 3 ruangan, keempat transaksi. Langkah pertama kita buat dulu database-nya. Kita ke Hedi aja. Nah, nama database-nya rs_nrp. Nama tabelnya ada dokter_nrp, pasien_nrp, ruangan_nrp, transaksi_nrp. Nah, di dokter nama, bidang, dan tarif. ID dokternya primary key dan auto increment. Terus pasiennya ada ID pasien, nama pasien. Ini buat gendernya pria atau wanita, terus ada usia. Di sini ID pasiennya primary key, ininya auto increment. Terus ruangan, di sininya ada ID ruangan, kelas, nama ruangan, dan tarif ruangan. ID ruangannya primary key auto increment juga. Di sini di tabel transaksi ada ID transaksi, ID dokter, visit, ID pasien, ID ruangan, dan inap. ID transaksinya di sini primary key auto increment. Nah, di sini region key-nya ID dokter, ID dokter, reference tabel ke dokter, region key-nya ID dokter. Yang kedua, region key kedua, kolomnya ID pasien, reference tabel ke pasien, region key dari tabel pasien, ID pasien. Terus yang ketiga, ID ruangan, reference tabelnya ke ruangan, region key ke ID ruangan. Nah, udah. Terus kita masukin data, karena di sini disuruhnya masukin datanya di Korti isi minimal 5. Oke, kita isi 5. Ini kita isi 5. Nah, di sini kita isi 5. Dokternya, tabel dokter, tabel pasien. Karena minimal 5, ya udah 5 aja. Tabel ruangan, tabel transaksi. Nah, sekarang kita langsung ke Delphi aja. Delphi biar membuat project aplikasi basis datanya. Nah, udah kebuka nih Delphi-nya. Nah, sekarang ini tampilan form awalnya, kita bikin data modul di sini. Data modul ini buat menyimpan komponennya. Modul kita ganti namanya sama dm_nrp aja. Oke. Pertama kita masukin yang data source aja dulu. 4 ya, data source 4. Karena ada 4 tabel. 3, 4. Oke, mantap. Terus habis data source, oh ya, get connection di sini, get connection di just access. Get connection satu aja buat connect ke database-nya. Nah, ini jet query-nya 4. Ada 4 tabel. 4, oke. Mantap. Kita atur-atur dulu lebih rapi. Nah, biar lebih rapi. Sip. Sekarang kita ganti nama komponennya dengan NRP kita belakangnya. Nah, ini jetcon-nya terlalu kepanjangan jet connection-nya. Namanya kita ubah jadi jet. C-nya gede, jetcon underscore NRP. Sip. Terus jet query-nya. Query karena ada 4 tabel, berarti tabel yang pertama dokter underscore jetkey 129. Oh, itu jeta, salah, jet query. Karena query. Nah, terus yang kedua karena tabel pasien berarti pasien underscore jetkey 129. Jet A nya ganti jetkey. Oke.
3 tabel ruangan, berarti ruangan underscore jet key 9. Sip. Nah, yang terakhir tabel transaksi underscore jet key 9. Sip. Nah, sekarang data source-nya ganti juga namanya. Karena data source berarti kita meja dokter underscore ds, data source artinya udah 9. Ini samain aja, berarti pasien underscore ds 129. Sip. Terus sampai ini data source ini kita ruangan, berarti ruangan underscore ds 129, enter. Terus yang transaksi underscore ds 129, enter. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke formnya, kita masukin 4 tabel, 4 label, dan 4 navigator. Adanya di SM komponen. Nah, SM komponen nih, tabel ini smdb grid 1, 2, 3, 4. Oke, sini kita rapihin dulu. Oke, mantap. Navigatornya yang ini ya, navigator. Kita masukin sini di tengah-tengahnya. Bukan yang ini nih, ini akses navigator harusnya yang ini. Nah, ini sip. Oke, masukin 4 karena ada 4 tabel. Oke, mantap. Nah, sekarang si formnya ganti dulu namanya. Formnya klik. Namanya form underscore 9. Terus captionnya ganti aja, captionnya kita ganti rumah sakit. Gitu. Mantap. Terus CDB gridnya kita ganti namanya sesuai dengan NRP kita. Berarti sesuai NRP kita SMDB-nya ini nih, SMDB DB underscore dokter 129. Terus yang ini DB underscore pasien 29. Oke, mantap. Terus yang ini ruangan berarti DB G grid itu teh artinya ruangan 29, enter. Yang ini DB transaksi yang terakhir transaksi oke 9, enter. Navigatornya namanya SMDBN, N itu navigatornya di dokter 29. Yang ini di SMDBN pasien 29. Terus yang ini SMDBN ruangan berarti sudah 9, enter. Terakhir kita masukin transaksi SMDBN underscore transaksi 9. Sip. Oh iya, labelnya belum dimasukin. Label tuh ada di ini nih, di standar. Nah, masukin 4 buat namain tabelnya. Ini satu lagi terakhir. Kita komponennya, nama komponen juga harus semuanya NRP, belakangnya LBL, kata dari label berarti dokter terus 9. Oke, terus ini
LBL underscore pasien 29. Oke, enter. Ini yang ketiga, LBL underscore ruangan 9. Yang ini LBL underscore transaksi 9. Sip. Jadi captionnya ganti sama ini dokter, ini pasien, terus ini ruangan, terus ini transaksi. Oke, kita rapiin dulu biar kelihatannya bagus. Sip. Ini sejajarin sama yang atas. Udah sama sih. Ini jajarin sama yang pinggir. Sip, sama. Nah, kita save file dulu di sini. Nah, save filenya tuh harus si ininya teh di satu folder ya. Nih, bikin di PBD kan. PBD. Oh, bukan PBD ini. Nih, udah bikin nih di PBD. Nih, UAS. Save. Lagi, ini yang projectnya. Ganti aja my APL underscore 9. Sip. Selanjutnya kita konekin dulu aja. Bikin jetconnya kita konekin dengan database. Jetconnya database berarti rs underscore 9. Host name-nya lokal host. Sip. Portnya 3306. Protokolnya MySQL. Sini usernya root. Oke, kita coba nyalain koneksi. Nah, benar berarti. Ini setiap jet query koneksinya jetcon. Terus kita coding. Select bintang from. Berarti dokter 9. Ini nama tabelnya. Tabel dokter. Oke, kita tulis yang jet query kedua. Connectionnya kita koneksiin ke jetcon. SQL-nya sama select bintang from. Nah, cuman bedanya kita nampilin form yang tabel yang pasien itu 9. Oke, mantap. Ini connectionnya kita koneksiin dulu ke jetcon. Nah, ini langsung coding aja di sini. Select perintahnya ini teh select bintang from ruangan underscore 9. Sip. Yang terakhir koneksinya kita ini dulu koneksiin dulu ke yang jetcon yang tadi. Terus SQL-nya kita coding select bintang from transaksi underscore 9. Sip. Ini data source-nya data sheet-nya kita isi. Berarti ini dokter, ini pasien, ini ruangan, ini transaksi. Oke, pinggirin dikit. Ada jarakan biar jelas. Sip. Yang jet query-nya kita nyalain ya. Nah, berarti kalau gak ada error berarti benar. Oke, mantap. Nah, sekarang kita tampilin di sini. Kita data source-nya kita isi berarti dm underscore 9 karena nama data modulnya dm 9 kita panggil dulu data modulnya. Nah, baru kita ketikin nama komponennya berarti tadi itu dokter underscore ds 9. Nah, muncul kan. Nah, ini juga sama dm underscore 9 dot tadi teh pasien underscore ds 9. Oke, mantap. dm underscore 9 dot ruangan berarti kan underscore ds 9. Sip. Selanjutnya kita edit dulu aja tabelnya biar lebih rapi. Nah, ini add all dulu. Nah, ID dokternya
Berarti ini posisi nanti si ID dokternya mau di kiri, mau di kanan, kiri atau tengah aja. Nah, masuk ke title, alignmentnya buat yang judulnya kasih tengah aja, captionnya ganti sama ID. Mantap. Terus yang nama di kiri aja sesuai tabel yang di soal. Ininya center aja. Nah, ininya ganti sama nama. Sip. Yang bidang di kiri juga. Oke. Alignmentnya kita buat judulnya berarti di tengah. Klik bidang atau spesialis. Mantap. Terus yang tarif itu yang tarif di kiri ini teh bukan di kanan. Nah, di kiri ini terus ininya center aja, nanti ininya ganti tarif per visit. Visit itu jadi per kedatangan lah ibaratnya. Dokternya berapa kali datang. Sip. Kita lebarin dikit di sini. Nah, ini kita tempetin dikit aja. Nah, si nama sama ID-nya juga. Oke, mantap. Biar ada rapi lagi, kita klik ininya, terus kita ke detail height, terus detail height ininya kinnya kita ganti sama pixel count, ininya 14. Nah, kan rapi. Sip. Ini tabel kedua sama, kita rapihin. ID pasiennya center aja, samain sesuai yang di soal. Center juga, ini ID ya. Sip. Terus nama pasien ininya di kiri aja. Nah, ininya center maksudnya. Ininya captionnya ganti sama nama pasien. Sip. Terus yang ininya berarti PW-nya gede deh. Yang dilihat di soal. Ini di center aja. Ini juga center. Nah, ini P atau W. Mantap. Terus yang usia di kiri juga. Oke. Ininya buat judulnya di tengah. Ininya usia. Sip. Kita ke kanan ini dikit. Nah, ini nih. Geserin dikit. Gak apa-apa. Sip. Nah, ini. Sip. Kita atur lagi grid style-nya. Sorry, bukan grid style. Maksudnya title height-nya. Nah, ini kinnya ganti sama ke pixel count. Ininya 14. Tuh, rapi. Jadi gak kepotong. Ini klik 2 kali juga, add all field, ID ruangannya diganti dengan captionnya diganti dengan kode ruangan. Kan, sip. Ini kelasnya ini harusnya nama ruangan dulu. Nah, gini nama ruangan diganti. Ininya di left aja deh, di kiri sesuai yang di ini baru di center. Nah, ininya nama ruangan. Sip. Oke, sekarang yang kelas di kiri juga. Ini alignmentnya buat judulnya di center. Ini kelas. Sip. Terus yang tarif ruangan diganti captionnya jadi tarif per hari. Oke, jadi berapa kali nginepnya per harinya. Nyalef aja. Terus titel alignmentnya center, ininya baru tarif per hari. Oke, kita lebarin. Ininya set. Ininya jangan ke bawahin gini. Nah, kelas udah pas. Mantap. Nah, kita atur lagi detail height-nya tadi. Ini ke pixel, ininya 14. Mantap. Nah, terakhir yang ini harus dulu. Nah, ini ID dokter nggak harus ada, harusnya hapus aja. Jadi pasien hapus, jadi ruangan hapus. Berarti nanti kita look up ya yang nama pasien, nama ruangannya.
Terus yang edit transaksinya center dulu, ininya center juga, nanti sama ID. Sip. Yang visit di kiri, di tengah juga, ininya tengah, yang center ini visit. Mantap. Terus yang ini yang inap, tadi center juga aja sesuai yang di yang di soalnya inap. Oke, mantap. Sekarang kita selanjutnya save file dulu. Nah, kita nge-lookup kan disuruhnya nih. Diisi minimal udah. Ini nanti aja terakhir yang angka ribuan pembatas. Nah, ini field gender record dapat didapatkan dari hasil on calculate. Oke. Jadi sini nampilinnya di tabel pasien berarti jQuery pasien klik 2 kali add all field. Oke, udah. Sekarang new RF namanya gender underscore 29. Sip. String calculate. Mantap. Nah, yang pasien ini kita eventnya on charge field namanya. Nah, ini klik 2 kali. Saya udah menyiapkan codingannya. Yang ini nih codingannya T. Ini kita copyin aja. Nah, if length panjang dari itu nama jQuery-nya berarti sales. Oh, maksudnya bukan sales, ini tuh berarti bukan sales nih. Bukan codingan yang ini sih. Ini nih. Udah buat saya tuh. Yang ini nih. Nah, if length ini. Sip. Copyin. Nah, kita jelasin di sini. If length panjang dari dalam kurung ini berarti pasien jet itu nama query-nya. PW ini tuh yang ngasih inisial P atau W itu yang di database ini nih. Yang di pasien. Nah, yang PW ini masukin ke codingan ini harus sama dengan database. Ini sama juga. Nah, ini pasien JetKey. Ini RF yang baru tadi kita buat. Nah, yang RF ini. Nah, terus ini pasien JetKey. Ininya pasien JetKey ditaruhnya di RF ini. Oke, kita run coba. Apakah ada yang salah? Oh, apa tuh? N-nya kelebihan. Oke, nggak ada masalah. Sip, mantap. Kita tampilin coba. Sininya cara nampilin di tabelnya. Klik kanan di tabel. Add. Ininya kita center aja. Center. Field name-nya ganti sama yang RF gender. Titelnya, alignment-nya kita center. Ininya gender. Biar ngasih keterangan. Di tabel gender tuh di tengah-tengah antara PW dan usia. Ininya naikin ke atas. Oke. Terlalu gede kayaknya nih. Usianya nggak kebaca. Potong sini. Nah, ini kecilin dikit. Sip, mantap. Taran. Nah, alhamdulillah lancar nih. Ada tuh keterangannya. Baik pria, W wanita. Oke. Jangan lupa di save setiap prosesnya. Oke, selanjutnya kita ininya belum dikonekin data source-nya. Sama sih. Kita panggil dulu data modulnya. Udah 9 dot. Nah, dotnya data source-nya berarti dokter underscore ds sudah 9. Terus ini juga sama dm score 129 dot berarti pasien underscore ds terus 9. Mantap. Ini juga sama data modulnya panggil dulu karena komponennya tidak dalam satu form. Terus memanggil si data modulnya dot ruangan gede ruangan underscore ds terus 9. Oke. Sekarang yang ini dm 9 dot
Transaksi underscore ds 29. Oke, jalan semua. Terus kita cari lihat dulu suruhnya ngapain lagi. Gender udah. Nah, kita berikan navigator untuk setiap grid editor. Oh, setiap gridnya udah diberikan navigator. Nah, untuk editor grid transaksi dilengkapi dengan fitur filter, find, export, print. Oke. Pertama kita di sininya si button si navigatornya klik, terus ke bawah di properties ke bawah. Nah, visible button. Nah, tadi disuruhnya apa aja? Filter, find, truein, printnya truein, exportnya truein. Nah, muncul tuh ininya. Tuh, print, export, find, filter. Oke, sekarang kita masukin komponennya di sini. Komponennya yang dibutuhin buat yang ngeprint. Buat yang ngeprint di fast report, FRX report masuk. Oke. Ini masuk juga. Mantap. Terus yang find di SM komponen. Nah, ini yang find. Ini filter. Terus yang export satu lagi dia ada di komponen max kalau misalnya. Nah, ini ya benar. Nah, ini yang ini ya, MXDB grid export. Mantap. Kita atur lagi seperti biasa nama-namanya. Rapihin biar enggak deketin. Biar enggak pada dempet. Nah, ininya berarti VRX reportnya kita ganti namanya jadi VRX report underscore 9. Sip. Terus aja ini VRXDB nya terlalu panjang. VRXDB aja underscore 9. Oke, mantap. Ya, sekarang yang find-nya namanya kita ganti find-nya underscore 9. Filter juga sama. Dialognya hapus aja terlalu panjang namanya. Terus 9. Sip. Yang report terakhir namanya kita MX DB grid export 9 aja. Sip. Udah semua. Sekarang kita sambungin. Ntar dulu aja deh, kita lookup dulu aja. Sambungin mah gampang. Kita lookup nih, kan di tabel transaksi itu harus ada nama pasien, nama dokter, nama ruangan. Sama ini calculate nih, total biaya nanti. Terakhir aja kita ini klik 2 kali. Add all field. Nah, kita new field. RF, nama pasien, underscore 9. Tipenya string, lookup. Nah, ini primary key-nya berarti ID pasien, datasetnya jQuery-nya berarti pasien JetKey. Ininya ID pasien, origin key-nya. Nah, ini mau nampilin apa nih? Nama pasien kan? Oke. Yep. Terus nama dokter, RF underscore nama dokter 129. Ininya string, ininya lookup. Nah, origin key-nya apa tuh? ID dokter. Ininya jQuery-nya dokter. Lookupnya ID dokter, ininya nama. Si nama dokter. Oke, mantap. Ini field lagi yang terakhir buat ruangan. Ruangan underscore 9. Nah, ini buat tipenya string. Lookup. Nah, ini origin key berarti ID ruangan. Ininya ruangan, jQuery-nya. Nah, ini origin key. Ini primary key maksudnya ini origin key. Nah, ini berarti ID ruangan juga sama. Nah, ini mau nampilin apa nih? Nama ruangan. Oke, mantap. Nah, terus tampilin di tabel kedua kali. Ini 3 kali berarti tadi. Oke. Kita yang nama pasien dulu aja. Sesuai yang di soal. Nama pasien. Ininya
Left aja di kiri. Field name-nya isi dengan nama pasien. Titelnya alignment kita center. Nah, ini nama pasien. Oh, pasien doang. Pasien. Nah, ini berarti setelah ini berarti. Nah, di kedua dia. Sip. Terus yang ke selanjutnya nama dokter. Kiri juga. Terus the field name-nya kita ganti sama isi dengan rf nama dokter. Alignment-nya TA center. Ininya berarti nama aja. Oke, nanti di bench. Ininya ketiga berarti. Kedua. Ini kedua. Sip. Visit udah. Terus yang ini berarti yang terakhir nama ruangan. Field name-nya RF nama ruangan. Titelnya ininya alignment-nya TA center. Option-nya nama. Oke, kita rapihin. Kurang lebar formnya. Lebarin lagi aja. Wah. Ya, pendekin dikit nih. ID itu nggak perlu gede-gede. Nah, ininya terus. Nah, udah kan. Di pasien, nama dokter, visit, inap, nama ruangan. Oh, inapnya setelah ini. Oh iya, ini di keempat berarti. Nah, gini sip, mantap. Terus kita habis ini ngapain enaknya? Ini udah. Oh iya, pembatas. Nah, pembatas buat yang uang ini kita ini kan tabel dokter berarti jQuery dokter nih. Klik 2 kali, add field dulu. Nah, kan yang buat pembatasnya tuh adanya di tarif, berarti kita klik tarifnya. Nah, di sini ada display format namanya, pagar, isi dengan pagar, koma pagar, enter. Nah, udah ada isinya. Terus yang ada tarif lagi, yang uang-uang gitu. Oh, di ruangan, berarti jQuery ruangan klik 2 kali. Add field. Oke, mantap. Tarif ruangannya, klik, display formatnya atur, pagar, koma pagar. Mantap. Terus selanjutnya bis pembatas ini harus dibuat field persistent. Oh, jadi si jQuery-nya harus di add field semua. Ini udah belum? Ini udah, pasien udah, ruangan udah, transaksi udah semua, mantap. Terus kita calculate yang ini jumlah biaya nih. Ini total biaya. Kita berarti total biaya dimasukin ke grid transaksi. Oke. Kita klik jQuery-nya, klik 2 kali. New field RF skor total biaya underscore 129. Ini integer aja. Nah, ininya calculate. Mantap. Nah, klik lagi jQuery ini, masuk ke event, cari on charge field. Nah, saya udah buat codingannya. Ini nih. Kita masukin variabel dulu buat nyimpan si field by name-nya. Kita enter, kita copyin lagi codingannya. Nah, sini akan saya jelaskan. Nah, A.2 sama dengan dm underscore 129, ini nama data modulnya udah jelas. Nah, ini transaksi underscore jetkey field by name. Nah, ini visit ini tuh yang di database-nya nih. Ini kan di transaksi, berarti visit nih di transaksi. Nah, visit underscore 129 samain. Masih integer. Terus yang B, transaksi juga, karena ada inap juga tuh, inap underscore 129. Terus jQuery dokter, field by name-nya tarif, berarti di dokter dia tuh. Nah, tarif 129. Terus ruangan, field by name-nya tarif ruangan, sudah 9, coba lihat. Tarif ruangan oke, benar. Nah, sekarang transaksi underscore jetkey RF total biaya. Nah, RF total biaya itu yang tadi kita buat di jQuery total biaya.
Nih, ini 2 kali. Nah, rekta biaya masukin ke sini namanya. Nah, terus yang visit dikali dengan tarif dokter. Jadi kedatangan dokter dikali dengan harga dokter per kedatangan. Misalkan datang sekali harganya 100.000 berarti dikali 1. Terus yang inap berapa kali nginap dikali tarif ruangan per hari. Nah, coba kita run. Apakah ada salah? Salah, oh nggak ada sih. Save dulu. Masih ngerekam. Masih. Terus kita tampilin di tabelnya kayak biasa, klik 2 kali. Ini berarti add. Ini add-nya propertiesnya atur, ininya berarti live aja lah. Klik by name-nya yang tadi total biaya. Nah, ininya baru TA Center buat yang judulnya biar di tengah. Yang ganti captionnya total biaya per. Ini muncul nih dia. Bang gede formnya. Gedein lagi nggak apa-apa sih. Kurang. Nah, sip. Kita save, run. Tuh, udah ada kan, tapi belum ada pembatas buat ribuannya. Kita samain aja tadi langkah-langkahnya. Buka data modul. Total biaya kan di tabel transaksi berarti get query transaksi, klik 2 kali. Nah, total biaya ini display formatnya atur sama pagar, pagar. Sip. Nah, kita run lagi. Kalau udah ada pembatasnya. Nah, sip, mantap. Udah ada pembatasnya. Sekarang kita enaknya ininya nih. Kita ininya udah dimasukin. Nah, sekarang kita atur ini nih komponen buat ngeprint, filter, export, find. Nah, berarti kita yang FRX reportnya ini jangan di siapapun, datasetnya kosongin aja. FRX DB-nya data source-nya isi, datasetnya kosongin. Data source-nya isi dengan transaksi karena kita akan mengeprint cabai transaksi doang. Terus yang find data source-nya isi dengan transaksi underscore data source. Filter juga sama, transaksi underscore get query. Ini nih yang MX report ini akan menampilkan si tabel ini. Nah, kan si tabel ini adanya di form. Beda form sama si komponen MXDB grid export. Berarti kita panggil dulu nama formnya. Nama formnya kan form 129. Berarti klik db grid form underscore 129 dot nama si ininya tuh smdbg underscore transaksi. Berarti dot smdbg underscore transaksi 29. Nah, udah berhasil. Terus kita yang bench dulu aja sebelum ke print. Tadi baru nge-connect-connectin doang. Nah, bench tuh biar kayak gini tuh bench teh. Nah, biar ada dokter di atasnya tuh ruangan. Oke, caranya gini. Nih klik tabel transaksi. Nah, properti, nah bench string titik 3-nya klik. Tadi tuh dokter terus ruangan. Sip and oke. Masih di tabel transaksi. Kita cari EO optionnya. Nah, EO draw bench-nya kita truein. Nah, ini EO draw bench truein. Mantap tuh, udah ada kan? Terus klik 2 kali ininya. Yang mau ada judul-judulan atas teh yang mana aja, nama dokter sama visit. Berarti nama dokter band indexnya 0. Terus teh visitnya juga 0. Oke, terus nama ruangan band indexnya 1. Inap band indexnya 1. Belum muncul, kita geserin dikit sini. Nah, muncul kan. Oh, nama ruangannya belum ke ini. Nah, 0, 1.
Geserin lagi. Kan udah. Sama kan. Nah, sekarang kita baru masuk ke proses sprintnya. Kita klik 2 kali di sini FRX reportnya. Klik 2 kali. Nah, nanti di sini tuh masuk ke halaman print. Kita ke report dulu, pertama kan kosong gini. Kita ke report yang sebelah edit, data. Nah, kita checklist ini centang. Nah, oke. Muncul kan database-nya tuh yang transaksi. Terus yang ininya, packadernya kita kasih judul aja biar lebih rapi. Misalkan data transaksi, karena kita kan ngeprintnya transaksi. Oke, mantap. Nah, kita boltin terus di centerin ininya, geser dikit biar kelihatan. Nah, terus kita feeder lagi. Nah, nanti buat si judul-judul di atas tabelnya. Nah, kita buat si tabel yang di kanan ini jangan langsung di drag ke sini, nggak akan kebaca. Kita harus ke sini dulu nih, insert band, terdata, ininya pilih, oke. Nah, berarti ada ID transaksi. Oke, berarti terus nama pasien. Kepanjangan nih, kecilin aja. Nama pasien. Habis nama pasien ada nama dokter sesuai yang di tabel aja, kita samain yang di soal. Nama dokter kita kecilin aja, terlalu panjang. Habis nama dokter ada visit. Ini harus nyatu ya biar rapi. Ini enggak nyatu. Nah, ini nyatu. Terus visit, terus ada nama ruangan. Nah, ini terlalu panjang, woi. Nah, terus bisa nama ruangan ada inap. Oke, nah yang terakhir total biayanya kita masukin. Coba kita preview dulu sebelum diedit lagi. Nah, munculkan datanya. Sekarang kita kasih di sininya judulnya di atasnya biar tahu. Nah, kita ID, oke. Jajar ini sama yang FRXDB data ini. Nah, sampai ada garis biru ke bawahnya. Sip, ID, terus bisa ID nama pasien. Nama pasien. Oke. Ini harus nyatu juga. Sama ini sama yang di bawahnya. Nah, sampai ada garis biru gini pokoknya mah. Itu udah sejajar. Habis nama pasien, nama dokter. Nama dokter. Oke, kita samain juga yang di bawahnya. Nah, nama dokter. Jadi kita samain juga di sininya. Di nama dokter itu ada visit. Nah, ini judulnya visit aja di atasnya. Nah, oke. Sip, habis visit ada nama ruangan. Nama ruangan. Oke, ininya samain juga yang di bawah sampai ada garis biru pokoknya mah. Habis nama ruangan ada inap. Samain yang di bawahnya. Terus terakhir total biaya. Mantap. Samain yang di bawahnya. Nah, kita ketengahin dulu.
Nah, kita preview lagi. Sip, udah di tengah. Kita kasih ini nih. Aduh, kan. Ini nih, ini. Sini, terus ini juga. Nah, preview lagi. Ini kan belum jatuh tuh si tabelnya tuh ada jarakan. Nah, ini teh gara-gara sininya nih harus ditempelin pisan. Nah, ini juga bawahnya. Nah, sekarang udah rapi pasti. Oh, sip. Oke, total biaya nggak akan muncul gara-gara karena harus di run di DLP bukan di sini. Close aja. Habis itu kita pengen lagi perintahnya. Oh iya, coding si ininya belum si ininya nih. Nah, ini klik 2 kali aja. Nah, udah nyiapin aku codingannya. Codingannya tuh kayak gini nih. Nah, press button ini kita jelasin ya, sedikit dijelaskan. Press button off jadi dari button ini USB Fine ini emang fungsinya ini data modul. Komponen ini berada di data modul DM12, makanya DM129-nya dijabarin dulu biar kebaca si komponen ininya, terus .execute. Ini filter juga sama data modul cmd filter .execute. Terus XB export DM129 mxdbgrid ini nama komponennya. Ini select karena kita akan milih kita nge-export ke Excel atau ke Word gitu. XB print ini yang FRX report tadi, ini di show report yang tadi yang telah kita buat. Nah, coba kita run. Oh, salah tuh. Apa tuh? Ora. NN-nya kurang 1. Sip. Nah, coba di sini. Nah, udah berfungsi nih. Oke, ini juga udah berfungsi. Tuh, printnya berfungsi. Alhamdulillah. Ini yang ekspornya ke Excel aja. Misalkan. Mana nih? Nah, jos mantap. Nah, udah fungsinya udah semua yang diminta udah berhasil. Apa nih kepencet ini? Nah, kita ini nih si ininya biar sama yang di tabel harus gede. Ini fontnya ganti titik 3 ini bold aja 12. Nah, samain font bold aja 12. Ruangan font bold aja 12. Transaksi font bold aja 12. Oke, kan udah lebih jelas. Nah, save lagi. Terus kita warnain si tabelnya biar lebih bagus. Caranya kayak gini nih. Ini rapiin dulu di tengah si navigatornya biar kelihatannya bagus. Kita save dulu. Nah, ini kita cari grid style. Grid style. Nah, si bench ini kita directionnya ganti top to bottom. Oke. Nah, si event colornya kita ganti warna biru. Nah, bebas kita mau warna apa juga. Biru aja biar keren tuh. Juga sama benchnya directionnya kita ganti dulu top to bottom. Terus event colornya kita ganti ke sesuai warna aja bebas. Nah, kita samain aja. Terus benchnya directionnya top to bottom. Event colornya bebas. Tadi apanya? Tadi ini nih. Oke, sama semua. Nah, ini baru kelihatan pisan nih pas diganti si directionnya nih pas di tabel transaksi soalnya ada benchnya. Ini direction top to bottom. Tuh, sininya lebih muncul.
Nah, terus si ininya event colornya kita ganti CL option. Terus apa lagi ya yang diedit? Udah sih kayaknya mah. Apalagi yang belum ya? Kita lihat lagi soalnya. Oke. Oh, ini biar lebih rapi nih pas search gininya nih. Search gini nih. Ini kan file ini filter kan? Ya filter. Nah, biar si ID transaksi nggak ada NRP gitu biar lebih kelihatan rapi. Kita cari komponen file-nya. Nah, yang file-nya klik dulu yang query transaksinya. Nah, caption field-nya atur. ID transaksi underscore 129. Ikutin aja yang di field-nya, terus yang sama dengannya yang mau dirubahnya jadi apa misalkan. Di ID transaksi. Ikutin sampai beres. Harus ngurut ya biar nggak error. Pas di file atau di filternya. Nah, yang terakhir yang selanjutnya ada RF nama ruangan. Ganti sama nama ruangan aja. Terus yang terakhir ada RF total biaya, ganti sama total biaya. Nah, copy paste aja di sini. Paste. Nah, samain sama yang tadi. Nah, copy paste yang di caption field yang di filter. Nah, kita run. Kita cobain. Tuh kan, gak ada NRP-nya lagi sekarang mah. Tuh, sama itu juga. Udah mantap.